Nanti tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, tadi disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat, di mana nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai 5,4 juta rupiah per orang. Dan skema tersebut akan ditopang oleh sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Rata-rata kumpulkan semua bansos dengan cash transfer dan seterusnya ya. Menurut Luhut, integrasi data melalui digital single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai atau direct cash transfer lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Ia pun mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini dan dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci, sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Nanti kami juga akan hadirkan perbincangan bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan praktisi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto. Wawancara Pro 3. Pak Kun Wardana, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya. Kabar sehat ya, Pak? Ya, sehat-sehat ya, semoga Pak Lukman juga sehat, semua pemirsa sehat. Amin. Pak, ini kan nanti akan mengacu pada kecerdasan buatan atau AI gitu ya, dalam kelompokkan single ID atau mengintegrasi data melalui digital single ID dan menggunakan AI. Bagaimana kalau dari sisi artificial intelligence saat ini untuk keakuratan datanya ini sejauh mana, Pak? Iya, jadi memang penggunaan AI ini persyaratan yang paling penting itu adalah keakuratan data ya, karena AI yang terbaik pun nggak akan berguna kalau datanya salah, datanya nggak akurat, nggak lengkap ataupun nggak relevan gitu ya. Jadi kalau fix datanya baru fix AI-nya ya. Jadi memang data ini penting banget ya. Jadi saya melihat memang yang terpenting bukan hanya AI-nya semata ya, tetapi juga kualitas data dan tata kelola yang menyertainya. Ya, artinya butuh didukung oleh data yang akurat gitu. Namun kalau misalnya data yang akurat itu misalnya dimasukkan ke dalam AI atau memang dibantu dengan pengkelompokan data itu bisa dapat dipastikan itu juga tidak meleset ya, Pak Kun?
Betul. Ya, kalau datanya bagus, kualitasnya bagus, AI ini sebagai alat bantu yang sangat canggih ya, dia bisa mengidentifikasi siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan, jadi tepat sasaran, bisa mengurangi penerima ganda, atau bisa mendeteksi data yang fiktif atau ada penyimpangan, atau juga bisa mempercepat pengambilan keputusan ya. Dan di sini memang diperlukan gitu ya data-data yang terintegrasi antar lintas kementerian dan lembaga ya, jadi sehingga data ini bisa akurat dan terintegrasi, maka bantuan bisa lebih tepat sasaran ya dibandingkan dengan cara konvensional seperti itu. Untuk potensi kesalahannya sejauh mana, Pak Kun? Ya, kalau AI sendiri ya bisa dikatakan keakuratan ya, kalau memang datanya bagus ya, AI ini memberikan keakuratan yang sangat tinggi ya, dan bukan hanya sangat tinggi ya keakuratannya, tetapi juga cepat ya. Dia bisa memproses data yang begitu besar ya, dia bisa mengenali pola ya secara cepat ya. Jadi memang sangat membantu kita sebagai manusia untuk bisa tadi mengambil keputusan ataupun juga langkah-langkah preventif. Misalnya tadi ada data-data fiktif atau penyimpangan, itu kita bisa tahu, bisa prediksi gitu ya. Sebelum itu terjadi, kita bisa cegah ya, sehingga nggak ada lagi nanti korupsi ya, karena sebelum itu ya, walaupun itu gejala, itu sudah bisa diendus oleh si AI ini ya. Jadi AI itu kayak detektif 24 jam gitu ya. Oke. Ya, jadi dia bisa mengendus dalam waktu yang sangat cepat penyimpangan-penyimpangan tadi. Tapi kan bukankah AI ini juga membaca seluruh website ataupun seluruh data yang ada yang bertebaran saat ini, dan bagaimana untuk bisa menyaring atau memfilter yang data-data sebelumnya ini yang memang tidak akurat ini tidak lagi menjadi masuk dalam kategori AI ini, Pak Kun? Ya, khusus untuk bansos ya. Data yang kita masukkan memang ini kan data khusus ya, data kependudukan, ya, data sosial, ya. Jadi memang data-data itu yang akan dia pelajari, dia learning, ya. Data-data itu yang dipakai untuk pelatihan adalah data-data itu, gitu ya. Kalau untuk data-data internet itu kan mungkin lain lagi ya, lain permasalahan itu. Kalau misalnya kayak ChatGPT atau Gemini atau apa, itu konteksnya berbeda ya. Tapi kalau untuk penyaluran bansos ini memang dibutuhkan tadi big data, berbagai lintas kementerian ya. Karena di sini ada untuk bantuan sosial ini kan berbagai kementerian ini sangat terkait gitu ya. Biasanya kan dasarnya pakai NIK ya, Pak Kun ya. Biasanya kalau NIK. Betul. Nah, bagaimana dengan yang selama ini mungkin ya ada masyarakat yang memang harusnya atau menerima bansos, namun KTP-nya ini sudah atau dipinjam, digunakan untuk membeli mobil ataupun membeli aset lainnya, itu akan terbaca ya oleh AI. Betul. Jadi kan seringkali ya data-data itu dia lambat gitu di dalam mengupdate ya. Misalnya orang sudah meninggal, atau orangnya pindah alamat, ya, atau status ekonominya sudah berubah gitu ya. Tetapi tidak terupdate di data kependudukan kita ya, sehingga ini yang kelambatan update ini yang menjadi penting bagi kita ya. Makanya memang di sini perlu ya, bukan hanya data itu lengkap ya, tetapi harus terupdate dan relevan terhadap keinginan tepat sasaran bansos kita. Jadi relevan itu juga penting ya, sehingga dengan kualitas data yang bagus ini maka bantuan itu bisa lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Ini potensi untuk mereka yang sudah digunakan datanya atau KTP-nya dipinjam untuk membeli aset, ya kemungkinan besar juga tidak akan mendapatkan gitu ya, karena terbaca oleh AI ini ya, Pak Kun ya. Ya, seringkali kan bantuan larinya ke orang yang sudah mampu gitu ya. Jadi nggak tepat sasaran. Justru orang-orang yang tinggal di
daerah 3T gitu ya, yang keluar terdepan tertinggal, itu yang banyak membutuhkan. Tetapi juga ini ada suatu masalah berikutnya, konektivitas gitu Oh ya. ya. Ya, kemudian juga masalah berikutnya literasi masyarakat juga gitu. Jadi ini makanya literasi masyarakat, literasi digital kepada masyarakat ini juga jadi penting. Jangan sampai mungkin dia diiming-imingi oleh orang yang mau bantuin untuk mendapatkan bansos, malah dia ditipu gitu ya. Ya, atau juga literasi keuangan ya, udah dapat bansos, tapi ternyata dia manfaatkan untuk misalnya beli rokok, untuk judi online, untuk hal-hal ini. Jadi ke hal-hal yang nggak produktif ya, bukan ke gizi anak ya, pendidikan dan lain-lain, malah justru ke hal-hal yang non produktif. Ini juga memang penting ini literasi ini ya. Iya. Ya. Menarik ini ya, karena masih dalam proses ya, masih ada waktu untuk masyarakat bisa membenahi itu ya, karena pemerintah ini sedang mengupayakan akhir tahun ini akan selesai untuk single ID. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Kun ya. Baik. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan. Lukman dan Pak Kun Wardana, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang ikut berpartisipasi dalam topik kita malam ini. Yang pertama dari Pak Rahmat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Rahmat menyampaikan bahwa perubahan skema bansos ini perlu disosialisasikan dengan baik. Jangan sampai masyarakat bingung atau khawatir kehilangan haknya. Yang terpenting bantuan tetap tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu ada Ibu Dewi di Yogyakarta. Bu Dewi menyampaikan bahwa saya berharap pemerintah juga memberikan edukasi pengelolaan keuangan sederhana kepada penerima bantuan. Dengan begitu bantuan tunai bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk kebutuhan keluarga. Lalu ada Pak Hendrik di Jayapura, Papua. Di daerah yang akses distribusi barang masih terbatas, bantuan tunai bisa menjadi solusi yang lebih praktis. Namun perlu dipastikan fasilitas perbankan atau penyalur bantuan tersedia dan mudah dijangkau masyarakat. Lalu ada Bu Nur Aini di Banda Aceh. Setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan tantangannya. Saya berharap pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat sebelum memutuskan perubahan skema bansos. Dan terakhir ada dari Pak Joko di Madiun, Jawa Timur. Beliau menyampaikan bahwa kalau bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, masyarakat bisa lebih leluasa menentukan prioritas kebutuhan. Tetapi pengawasan dan evaluasi tetap penting agar tujuan program pengentasan kemiskinan bisa tercapai. Kembali ke Anda, Lukman. Baik, terima kasih Ninding. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Kun. Ya, ini luar biasa ya. Jadi yang memberikan komen ini luar biasa cerdas, saya melihat ya, sudah mengerti dan memahami positif ataupun tantangannya ya terhadap program ini. Saya sangat setuju ya. Jadi apa yang disampaikan semuanya. Jadi memang bansos tunai ini ya dibanding bantuan barang ya. Saya melihat memang dana ini ya bisa langsung diterima masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi mengurangi resiko kebocoran dalam rantai distribusi barang ya. Dan bagi pemerintah ya, ini tidak perlu lagi mengelola distribusi fisik dalam skala besar ya. Jadi biaya logistik ini dapat ditekan. Nah, juga dengan dana tunai ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat ya. Jadi kan kebutuhan setiap keluarga beda-beda ya. Jadi ada yang membutuhkan beras, ada yang membutuhkan obat, biaya sekolah atau transportasi. Jadi uang tunai ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bisa menentukan prioritasnya sendiri. Tapi tadi komennya bagus ya, bahwa ini memang perlu dievaluasi gitu ya. Dan ini juga tadi perlu literasi digital, literasi keuangan ya. Jangan sampai dana itu sudah dikasih ya, tetapi masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di bawah. Jadi konsep digitalisasi dan lain-lain ya, ini artinya kalau dia memang bisa membawa manfaat bagi masyarakat, itu sebetulnya yang tepat sasaran ya. Jadi memang membawa masyarakat membawa manfaat ke masyarakat atau tidak ya. Makanya evaluasi itu menjadi penting. Nah, saya melihat ya, ini ada berbagai tantangan ya yang harus diantisipasi ya. Tadi yang pertama memang akurasi data ya.
Jadi garbage in, garbage out ya. Jadi kalau datanya salah, maka hasil rekomendasi, hasil keputusan AI juga bisa salah. Ya. Kemudian ini yang kedua ya, permasalahan perlindungan data pribadi ya. Jadi ketika pemerintah sudah mengintegrasikan berbagai data warga tadi ya melalui identitas digital tunggal, jadi keamanan cyber ini menjadi sangat penting ya. Karena kalau itu diretas, ini semua data itu jadi selesai udah semua ya. Iya betul. Ya, maka dari itu masyarakat memang harus yakin bahwa data mereka ini bisa terlindungi. Ya. Saya sebenarnya mau tekankan bagaimana juga perlindungan data pribadi ketika data itu sudah masuk AI, apakah itu nanti juga AI memiliki kewenangan untuk bisa berbagi data ke yang lainnya. Tapi ditahan dulu Pak Kun, kita ke pendengar yang sudah ingin bergabung, boleh Pak Kun ya? Ada Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam. Selamat malam Om Lukman, selamat malam Pak Kun. Silakan. Ya, salam. Ya, terima kasih. Begini Pak Kun, ya kan berarti kan kalau penerima bansos apalagi dalam bentuk tunai sekarang kan berarti by name by address kan gitu ya. Iya. Tapi begini kalau menurut Pak Kun ya, kalau AI ini apakah dia membaca profil penerima itu Pak Kun ya? Profilingnya kan ada yang berhak menerima itu Pak. Maksud saya itu apakah wajahnya tuh terlihat atau pokoknya secara fisik itu Pak, ya kan nanti kan begitu dia datang ke tempat penyaluran bansos, saya katakan seperti itu. Loh ini kok foto profilnya nggak sesuai dengan yang ada di AI. Nah kan gitu Om Lukman ya kan gitu loh. Ini kok orangnya beda. Di AI seperti ini. Loh di bentuk nyatanya kok beda nih bentuk fisiknya, wajahnya, postur tubuhnya atau apalah gitu ya kan. Nah, berarti kan tidak tepat sasaran si penerima tadi yang by name by address. Itu dari saya Pak Kun ya. Saya selalu sukses selalu Om Lukman. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Ditahan dulu ya Pak Kun ya. Kita ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Malam Pak Dasrun. Halo, selamat malam Mas Lukman. Malam, silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak narasumber. Ya, selamat malam Pak. Ya, begini Mas Lukman atau Bapak narasumber, saya terus terang saja, ya malu-malu bagaimana ya, saya terus terang saja orang tunanetra seharusnya menerima Mas Lukman atau Bapak narasumber. Mohon data saya ditolong ya gimana caranya supaya saya menerima lah ya Bapak narasumber. RT RW saya ini Desa Keracak, RW 1 RT 3 Kecamatan Aji Barang, Desa Keracak, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Saya terus terang saja itu sudah jelas kan. Selama ini terima nggak Pak Dasrun? Selama ini menerima bantuan tidak? Dulu kalau yang 300 satu tahun berturut-turut nerima, tapi terus nerima lagi yang 900. Selainnya sekarang tidak nerima. Tidak nerima ya, tapi sudah sempat didata RT RW ya? Ya mungkin yang kalau yang sudah nerima mungkin di data RW atau tapi yang lainnya entah sekarang itu. Baik, kami terima poinnya. Sudah saya itu alamat saya sudah dikasih. Baik. Terima kasih Pak Dasrun ya, kami tangkap poinnya. Ya, Pak Kun mungkin bisa ditanggapi tadi ada Pak Haryanto di Kutai Barat dan Pak Dasrun di Purwokerto. Ya, Pak Haryanto ya di Kutai Barat. Terima kasih ya. Saya sepakat ya dengan Pak Haryanto. Memang di sini profiling itu menjadi sangat penting ya. Data-data yang bisa mencocokkan ya agar tadi data itu tidak salah sasaran, kemudian dia bisa betul-betul kena ke orang yang membutuhkan. Memang di situ dibutuhkan profiling yang cukup akurat dan juga yang lengkap ya. Misalnya tadi alamat yang lengkap ya, nama yang lengkap, kemudian status ekonomi ya dan lain-lain gitu ya. Bahkan foto untuk mencocokkan dan lain-lain ya. Nah, ini semuanya
bisa nanti dilatih ya. Tentunya nanti pemerintah akan punya indikator-indikator yang menentukan bahwa dia layak untuk menerima. Nah, semuanya itu di-profiling oleh si AI. AI akan belajar gitu ya. Belajar, kemudian menemukan pola-pola ya, sehingga nanti AI bisa merekomendasikan, membantu kita, membantu pemerintah gitu ya, dalam mengambil keputusan, si A, si B, si C ini yang pantas mendapatkan bantuan ini ya, dan lain-lain ya. Jadi memang di sini algoritmanya nanti akan memberikan dan membantu sehingga tepat sasaran. Nah, namun demikian evaluasi itu masih harus tetap dilakukan ya, karena biar bagaimanapun ya algoritma ini itu tadi kan mengacu kepada data, bisa aja data nggak akurat, dan makanya butuh diaudit juga si AI ini ya, tetap harus diaudit keputusan yang dibentuk AI ini ya, karena manusia itu tetap harus menjadi pengambil keputusan. Nah, justru itu ya, dengan tadi misalnya tadi Bapak Dasrun ya, Pak Dasrun Purwokerto ya, belum menerima bantuan, padahal dia sudah dia layak untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini evaluasi ini penting. Sebetulnya apa sih yang apakah algoritmanya, apakah tadi datanya ya. Nah, itu perlu tuh audit secara berkala ya, sehingga nanti AI ini bisa jauh lebih cerdas, jauh lebih tepat ya, tadi jauh lebih akurat ya di dalam menentukan keputusan atau rekomendasi tadi. Iya, seharusnya kan dalam NIK yang ada dalam KTP itu kan harusnya sudah bisa memuat ya data-data dari pemilik KTP itu sendiri. Artinya jika RT dan RW setempat ini luput dari pendataan warga yang memang berhak menerima, namun dengan adanya NIK yang melampirkan informasi yang lengkap, harusnya ini tidak masalah kan ya, Pak Kun ya? Seharusnya ya. Cuma tadi kadang kan satu lembaga dia update-nya bagus, satu lembaga lagi tumpang tindih masih bagus, ya. Begitu sinkronisasi, ya nggak cocok gitu. Ini pilih yang mana nih, data yang ini atau data dari lembaga ini? Makanya sinkronisasi, harmonisasi ini penting gitu. Baik, ya. Baik, ini menarik, tapi nanti kita tunggu ya kelanjutannya. Ini nggak sesimpel. Ya, baik. Baik, nanti kita ternyata tidak sesimpel itu yang kita bayangkan ya, Pak Kun Wardana ya. Iya, karena ini jumlah data yang besar ya. Tetapi saya melihat perkembangan gradual lah gitu ya, terus menerus menuju ke kesempurnaan ya, kita tetap berjalan. Ini kan masih proses terus ya. Tapi mudah-mudahan kita menuju ke arah yang jauh lebih baik. Baik, iya. Pak Kun Wardana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Ya, sama-sama Pak Lukman. Ya, selamat malam buat para pendengar juga. Terima kasih. Pendengar, praktisi kecerdasan buatan atau AI, Dr. Kun Wardana Abioto. Kami berbincang bagaimana wacana perubahan skema bansos menjadi uang tunai, dan nanti kami akan hadirkan bersama dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga WhatsApp. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.